Halo, perkenalkan, nama saya Sebastian Nikensen Alfred Sumarli dari kelas PUI PSA nomor 21. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban awal di Afrika. Adalah aspek lingkungan. Negara Mesir terletak di Afrika Utara yang dilalui aliran Sungai Nil. Sungai Nil memisahkan padang pasir Libya di sebelah barat dan padang pasir Nubia di sebelah timur. Sungai Nil biru mata airnya berasal dari Ethiopia dan Sungai Nil putih mata airnya berasal dari Danau Albert di Uganda. Kedua sungai itu menyatu di Khartoum dan merupakan sungai terpanjang di dunia, yaitu 6.400 km. Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Ungkapan berasal dari sejarawan Yunani kuno Herodotus yang mengunjungi Mesir tahun 3500 sebelum Masehi. Karena kesuburannya, Mesir dikenal dengan sebutan gedang gandum dari timur sampai tengah. Di daerah lembah sungai yang subur itulah tumbuh dan berkembang peradaban awal Afrika. Bangunan rumah-rumah penduduk mula-mula terbuat dari lempengan-lempengan lumpur yang dikeringkan, yang tentu saja tidak bertahan lama. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, rumah dan bangunan lainnya mulai terbuat dari batu. Ada beberapa bangunan zaman Mesir kuno. Yang pertama adalah piramida. Piramida dibangun untuk tempat pemakaman Firaun atau yang disebut Pharaoh. Bangunan piramida biasanya terdiri dari ruang bawah tanah, perkarangan, dan kuil kecil di bagian luarnya. Salah seorang arsitek piramida yang terkenal adalah Imhotep. Piramida terbesar dan terindah adalah piramida Raja Cheops yang berada di Gizeh, dekat kota Kairo. Yang kedua adalah kuil. Kuil adalah bangunan suci dan merupakan tempat dilangsungkan upacara-upacara pemujaan dewa. Yang ketiga adalah hasil-hasil kebudayaan. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan bangsa Mesir kuno disebut huruf hieroglif. Aksara itu berbentuk gambar-gambar di atas daun-daun papirus, batu, atau dinding-dinding bangunan. Tulisan hieroglif baru berhasil diterjemahkan pada abad ke-18. Pada tahun 1799, tentara Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte menduduki Mesir yang rencananya akan dijadikan batu loncatan untuk menyerang Inggris di India. Pada saat itulah seorang prajurit Prancis menemukan sebuah batu bertulis di sebuah desa bernama Rosetta. Batu itu kemudian dibawa ke Prancis untuk dipelajari oleh Champollion. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Firaun dibantu oleh beberapa orang, yaitu yang pertama adalah Wasir, yang bertugas sebagai pemegang stempel Firaun, memastikan kelancaran pembayaran pajak dan menguasai pertanian. Yang kedua, Imam Besar, yang bertugas sebagai pemimpin upacara di kuil dan memimpin pemakaman Firaun. Sejak pemerintahan Firaun terbentuk kerajaan Mesir Raya yang terbagi atas 3 zaman, yaitu yang pertama kerajaan Mesir Tua 3400 sampai 260 sebelum Masehi. Raja kerajaan Mesir Tua adalah Firaun Menes yang berhasil menyatukan wilayah utara dan selatan. Sebabnya ia bergelar Nesubiti, artinya Raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir dengan bermahkota kembar. Yang kedua adalah kerajaan Mesir Pertengahan, yaitu dari 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tua yang sudah terpecah belah akibat perebutan kekuasaan oleh kaum bangsawan yang membutuhkan seorang yang kuat untuk mempersatukannya kembali. Yang ketiga adalah kerajaan Mesir Baru dari 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Pada tahun 1500 sebelum Masehi,
bangsa Hyksos berhasil diusir dari Mesir oleh raja-raja dari Tebe. Raja-raja Tebe yang dianggap berjasa membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa Hyksos adalah Ahmosis I dan Tutmosis I. Selain kedua Firaun itu, Firaun Tutmosis III adalah yang terbesar yang mempunyai istri adik kandungnya sendiri bernama Putri Hatshepsut. Masa setelah Tutmosis IV dikenal dengan sebutan zaman Amrana 1375 sampai 1358 sebelum Masehi. Pada pemerintahan Firaun Amenhotep IV, ia menciptakan kepercayaan baru, yakni rakyat Mesir tidak boleh lagi menyembah Amon-Ra tetapi kepada dewa Aton. Karena tindakannya itulah para pendeta Amon-Ra yang sebelumnya sangat dihormati merasa dihina, sehingga mereka pun marah oleh Amenhotep IV. Oleh karena itulah, untuk menghindari pertikaian yang berkepanjangan, Amenhotep IV memindahkan ibu kota ke Al-Manra dari Tebe. Setelah Amenhotep IV meninggal, ia digantikan oleh putranya Tutankhamun yang ternyata sangat lemah. Ia bahkan dipaksa para pendeta Amon untuk memindahkan lagi ibu kota dari Al-Manra. Sejak masa itu, Mesir terus mengalami kemunduran. Daerah-daerah taklukan mengadakan pemberontakan dan melepaskan diri, bahkan di dalam negeri sendiri terjadi kekacauan yang sulit dipadamkan. Walaupun Tutankhamun bukan Firaun yang terkenal, namun penemuan makamnya penuh dengan perhiasan emas murni yang sangat banyak. Hal dari tersebut, para ahli berkesimpulan bahwa ia adalah salah satu Firaun yang dihormati. Mesir yang terpecah belah berhasil disatukan oleh Horemheb dari 1350 sampai 1315 sebelum Masehi. Bahkan salah satu keturunannya bernama Sethos I berhasil menguasai lembah Palestina. Firaun setelah Sethos I yang paling terkenal adalah Firaun Ramses II, yang namanya banyak disebut dalam kitab suci Perjanjian Lama, sehubungan dengan perbudakan Israel di Mesir. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya Ramses III. Bangsa-bangsa lain yang bergantian menguasai Mesir setelah Ramses III adalah bangsa Libya, Abesnia, Aistria, Persia, dan Makedonia. Pada akhir pemerintahan Makedonia, yang berkuasa di Mesir adalah Ptolemeus, seorang panglima perang Alexander Agung. Dialah yang meletakkan dasar bagi dinasti Ptolemeus dengan salah satu penguasanya yang sangat terkenal, yaitu Ratu Cleopatra. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.